Salah seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang kalau aku amalkan, maka aku akan dicintai oleh Allah dan juga aku akan dicintai oleh manusia?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Zuhudlah engkau kepada dunia, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah engkau kepada apa-apa yang dimiliki oleh manusia, maka engkau akan dicintai oleh manusia." Hadis riwayat Ibnu Majah. Zuhud ini maknanya adalah kita tidak terikat hati kita kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, rame nih, banyak subscribers baru. Dan untuk sahabat-sahabat baru kami ini, silahkan lihat di playlist karena kami mempunyai sekitar 450 lebih episodes yang bisa Anda tonton. Mari kita sambut Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, alhamdulillah. Ustadz, itu kan amalan-amalan sahabat Rasulullah. Kalau amalan-amalan buat kita nih, orang biasa nih, apa kira-kira amalan yang diridhoi Allah, Ustadz? Memang ini sebetulnya hadisnya pendek banget. Zuhudlah engkau kepada dunia, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah engkau terhadap apa-apa yang dimiliki oleh manusia, maka engkau akan dicintai oleh manusia. Zuhud ini maknanya sederhana atau tidak terikat hati kita, tidak fokus usaha kita kepada hal-hal yang untuk mengejar dunia ini. Ini sebetulnya adalah amalan yang dahsyat. Itu sebabnya kemudian Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan ada 3 amalan yang paling berat untuk kita amalkan. Ini. Yang pertama kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yang pertama adalah amalan ketika kita harus berderma, harus berbagi dengan orang lain pada saat kita sendiri juga sangat membutuhkan harta tersebut. Ini salah satu bukti dari zuhud. Kita sendiri sebetulnya sangat membutuhkan harta tersebut, tapi pada saat itu kita malah berbagi, berderma kepada orang lain. Ini adalah amalan yang pertama yang paling berat untuk diamalkan menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang kedua kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, amalan yang paling berat untuk diamalkan adalah menjaga diri kita, menahan diri kita untuk berbuat maksiat ketika tidak ada orang lain yang melihat kita. Ini lagi sepi lagi, pokoknya kita kalau buat maksiat nggak bakal ketahuan sama siapapun. Ini amal yang sulit karena ini sebetulnya menunjukkan kezuhudan kita. Pemahaman kita tentang apapun yang kita lakukan pasti diketahui oleh Allah. Bahwa Allah mengetahui apapun, baik yang lahir maupun yang tersimpan dalam diri kita. Ini amalan kedua yang berat. Karena kalau kita tidak berbuat maksiat karena takut dilihat orang, ini berarti kita masih memerlukan validitas orang terhadap amalan kita. Tapi kalau kita sudah benar-benar bisa menjaga diri kita, ada orang, nggak ada orang, kita tahu persis Allah pasti melihat kita. Bahkan apa yang dalam hati kita pun Allah memahaminya. Oleh karena itu, ini amalan yang paling berat, yaitu ketika kita mampu menahan diri kita dari berbuat maksiat ketika tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, amalan yang paling berat adalah ketika kita mampu menyampaikan suatu kebenaran kepada orang yang kita harapkan bantuannya untuk diri kita, atau kepada orang yang kita takuti atas diri kita. Kita lagi mau minta tolong sama orang, benar? Kita lagi mengharapkan pertolongan dari seseorang tersebut. Lalu orang yang kita ingin mintai pertolongan itu berbuat kekeliruan, kesalahan. Mampukah kita untuk menyampaikan kebenaran kepada orang yang kita lagi harapkan pertolongannya itu? Atau kita lagi takut penguasa yang zalim misalnya, yang luar biasa zalimnya.
Lalu beranikah kita menyampaikan kebenaran itu kepada penguasa yang zalim tersebut? Ini juga menunjukkan bagaimana zuhudnya kita kepada dunia. Kita nggak khawatir kalau kita sampaikan kebenaran tersebut, kemudian orang yang kita harapkan untuk memberi bantuan itu akhirnya membatalkan bantuannya. Kita nggak khawatir, karena kita tahu persis rezeki udah ditakar, nggak bakal ketuker. Kita juga nggak takut mendapat sanksi apapun dari penguasa yang zalim itu, karena kita tahu Allah lah yang maha mengatur semua jalan kehidupan kita ini. Gitu, Fit. Baik to you. Baik Ustadz, Masya Allah. Yang nomor 3 ini nih rada-rada sulit. Kan kita menyuarakan kebenaran Ustadz. Ini, waduh. Nah, pertanyaan saya ada satu lagi. Kita kalau sahabat kita sendiri gitu Ustadz, kita ingin menyatakan, kadang-kadang kan nggak enak, sungkan kita Ustadz mengenai kebenaran ini. Bagaimana caranya Ustadz? Masya Allah. Ya, Imam Syafi'i kan cuma menyampaikan 3 amalan yang paling berat untuk diamalkan. Yang nomor 3 ini memang panjang, bahkan tiap-tiap dari 1, 2, 3 itu panjang penjelasannya. Untuk yang nomor 3 ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Qulil haqqa walau kana muran." Katakanlah kebenaran itu walaupun kebenaran itu pahit. Ya ini. Di satu sisi, kita harus tetap menyampaikan kebenaran walaupun kebenaran itu pahit. Tapi di sisi lain, kita juga harus memahami bahwa dalam Islam, Al-Quran mengatakan, ini ada surat An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kita harus menyampaikan kebenaran itu dengan cara-cara yang baik dan bijak. Nah ini kita mulai lihat. Yang satu mengatakan kita harus tetap menyampaikan kebenaran, iya. Tapi harus kita sampaikan dengan cara-cara yang baik dan bijak. Nah ini. Itu sebabnya juga karena kondisi orang masing-masing beda-beda. Rasulullah SAW juga menyampaikan, apabila engkau melihat suatu kemungkaran, kata Rasulullah SAW, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tanganmu, dengan kekuasaanmu. Tapi kalau engkau tidak sanggup, fa'illam yastati', apabila engkau tidak sanggup merubahnya dengan tanganmu, maka sampaikanlah dengan lisanmu, dengan perkataanmu. Fa'illam yastati'. Tapi kalau engkau juga tidak sanggup untuk menyampaikan dengan lisanmu, maka sampaikanlah, tolaklah kemungkaran itu dengan hatimu. Nah ini. Dan inilah selemah-lemahnya iman. Jadi Islam itu mengatur sedemikian rupa, kebenaran harus tetap disampaikan, sampaikan dengan cara yang baik dan bijak, dan Islam juga memahami ada tingkatan-tingkatan kemampuan orang untuk menyampaikannya, yang mampu dengan tangannya, yang tidak mampu dengan lisannya. Kalau lisan juga nggak mampu, maka dia tolak dengan hatinya. Dan inilah selemah-lemahnya iman. Gitu, Fit. Masya Allah, paham Ustadz, paham. Nah, kali ini ada pertanyaan dari sahabat di kolom komen. Beliau menanyakan, ini saya perpendek saja, perihal seperti influencer Ustadz, yang menjanjikan barang-barangnya yang dijual itu lebih baik daripada aslinya gitu jadinya Ustadz. Apakah ini kategorinya masih boleh atau tidak Ustadz? Masya Allah. Oke. Ini ada 2 tingkatan. Di dalam ilmu ekonomi juga ada ilmunya ini, tapi kita sampaikan dalam aspek syariahnya ya. Yang pertama adalah, ini hadis riwayat Imam Bukhari, juga ketemu hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan ketemu 2 hadis kalau di Imam Muslim itu. Rasulullah SAW mengatakan, janganlah engkau bersumpah memuji-muji barang daganganmu, karena itu akan menghilangkan keberkahannya. Dalam teks yang lain disebutkan, bersumpah memuji-muji barang daganganmu memang akan melariskan barang daganganmu, tapi dia akan menghilangkan keberkahannya. Ini jenis yang pertama, di mana kita sendiri yang memuji-muji barang dagangan kita supaya laris dagangan kita. Memang betul laris, tapi kita akan kehilangan keberkahannya dari transaksi jual beli tersebut. Tapi ada tingkat yang kedua, yang dalam ilmu fikih ini disebut sebagai bai' najash. Oke? Yaitu kita bekerja sama dengan pihak lain. Yang pihak lain ini akan memuji-muji barang dagangan kita. Bahkan di dalam bai' najash pun, ini pihak tersebut selain memuji-muji barang dagangan kita, mereka juga menawar dengan tawaran yang tinggi untuk
mengeset, menentukan harga. Misalnya barangnya cuma harganya 5.000. Nah, terus datang orang itu pura-pura nawar, oh, bagus, 7.500 saya beli ya. Gitu. Yang sebetulnya mereka ini bersekongkol antara penjual dan orang yang disuruh pura-pura nawar, pura-pura muji-muji barang kita. Ini dalam ilmu fikih dilarang, yang namanya disebut bai' najash. Jadi ada dua tingkatan, kita sendiri yang memuji-muji barang kita bagus supaya laris dagangan, keberkahan hilang, tetap halal tapi keberkahan hilang. Yang kedua adalah kita ini bersekongkol dengan orang lain untuk memuji-muji barang dagangan kita, bahkan untuk pura-pura nawar supaya harganya mahal. Kalau ini dalam ilmu fikih hukumnya haram. Sedangkan untuk yang pertama tadi kita sudah sampaikan, dia menghilangkan keberkahan. Tapi kalau kita bahas, kalau kita baca lagi penjelasannya oleh Imam Nawawi, itu disampaikan bahwa ini juga haram. Yang pertama tadi haram juga. Mengapa haram? Karena mereka itu bersumpah untuk sesuatu yang tidak ada hajat di dalamnya. Ini. Kalau kita sumpah itu harus ada sebab yang kuat sehingga kita bersumpah. Kalau ini kita bersumpah main-main tuh, nggak ada hajat di dalamnya, nggak ada keperluan yang penting di dalamnya untuk bersumpah, tapi kita bersumpah untuk melariskan dagangan kita. Oleh karena itu, udah kita nggak usah pakai fake news tuh, atau kalau di dalam ilmu ekonomi namanya fake reviews. Kita sekarang kan banyak belanja online, kan banyak review tuh kan. Itu yang buat review adalah teman-teman kita sendiri. Dikasih angka 10, 9,9 segala macam tuh. Kasih 5 star segala macam. Yang isinya itu adalah teman-teman kita sendiri, yang intinya sama dengan pertanyaan tadi, yaitu kita berusaha bersekongkol untuk menaikkan, memuji-muji barang kita, atau bahkan kita sendiri pun memuji barang kita sendiri. Gitu, Fit. Baik, Ustadz. Jadi influencer ini seharusnya hanya sampai pada batas-batas tertentu saja, Ustadz, ya, nggak boleh berlebihan. Ya, influencer ada dua, ada yang dibayar sama yang nggak dibayar. Kalau yang nggak dibayar itu dia menyampaikan objektif apa adanya. Tapi kalau yang udah dibayar, ya dia udah itu memuji-muji berlebihan tadi. Gitu, Bos. Masya Allah. Iya, betul. Betul, Ustadz. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.